underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, DPR mengusulkan bahwa Gubernur Jakarta tidak perlu dipilih oleh rakyat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sekarang itu kan lagi rame ya, polemik ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, juga itu dari kalangan itu yang sekarang lagi berkompetisi untuk jadi presiden. Juga ada yang tidak setuju ya, macam-macam tuh ya. Oke, nah ini sebetulnya kan permasalahannya itu sajanya itu udah sejak lama. Kan ini harus dilihat dari untung ruginya, baik buruknya. Kalau pilihan kepala daerah itu ditunjuk atau dipilih langsung oleh rakyatnya, ya, ditunjuk oleh pemerintah, ya. Di sini kan kepala pemerintahan ya. Apakah dipilih langsung oleh rakyatnya? Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa pilihan pilkada, pilihan kepala daerah itu kan selama ini sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Kan ada ekses-ekses yang kurang sinkron dengan pusat, ya. Jadi kalau ada putusan dari pusat, itu sering-sering terjadi yang di daerah kepala daerahnya itu mengatakan bahwa itu perlu ada yang namanya modifikasi karena harus mengikuti kearifan lokal. Jadi sering ada aturan-aturan yang tidak bisa jalan dengan semut di daerah karena kearifan lokal tadi itu yang dipertahankan atau yang dikatakan oleh kepala daerahnya. Nah, kalau ini sudah terjadi, pemerintah pusat nggak bisa apa-apa. Karena kepala daerah itu kan dipilih sama rakyat. Betul. Ya, jadi beliau mengatakan, maaf, ini saya kan dipilih sama rakyat, dipercaya sama rakyat untuk menjalankan pemerintahan daerah ini. Kalau ada satu peraturan pusat yang menurut beliau itu tidak cocok, maka perlu dimodifikasi oleh dia. Nah, ini menjadikan jalannya roda kepemerintahan itu menjadi kurang semut, ya. Misalnya juga ada sekarang, misalnya itu ada undang-undang soal perizinan Omnibus Law. Ya, perizinnya dipangkas begini-begini. Nah, itu pemerintah daerahnya ada yang merasa, wah, kalau ini dipangkas-pangkas begitu, terus pemerintah daerah bisa apa? Padahal soal izin-izin tadi itu kan merupakan pendapatan asli daerah kan. Nah, ini jadi pendapatannya jadi merosot. Jadi oleh sebab itu Omnibus Law sampai sekarang ini kan masih juga agak tersendat-sendat, tidak sejalan mulus apa yang diidamkan oleh pemerintah. Betul. Nah, ini yang menjadi payah. Tapi sekarang kalau misalnya kepala daerah itu diangkat oleh pemerintah pusat, otomatis presiden menjadi pembantu presiden. Sekarang kan kepala daerah itu kan sebetulnya kan juga pembantu presiden. Betul. Nah, itu kan karena yang ngangkat presiden, lah tanggung jawabnya kan jelas. Kalau saya punya program tuh A, ternyata dijalankannya A minus atau bahkan A plus ya. Plus tuh terlalu banyak yang seharusnya nggak usah ya, tapi mungkin bisa jadi malah nggak karuan kan. Maka kepala daerah tadi itu langsung ditegur sama presiden. Kalau nggak manut, ya diganti. Nah, dengan demikian kepala daerah akan mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden atau kepala pemerintahan. Kan begitu kan? Tapi apakah ada kemungkinan bahwa ini sebenarnya takut suara rakyat, Om Bob? Ya, sebetulnya kan bukan masalah takut suara rakyat atau tidak. Ya kan? Tapi kenyataannya kalau udah dipilih sama rakyat setempat, jalannya roda pemerintahan ini kurang lancar. Maka ini memang harus dilakukan terobosan. Apakah ini juga artinya mengurangi demokrasi, Om Bob? Bukan masalah itu, ya. Memang ada yang berteriak keras ya, narasi-narasi bahwa kalau ini dilakukan maka berarti mengebiri hak demokrasi dari rakyat. Jakarta, sekarang kan lagi Jakarta ini. Betul. Ya.
Ya padahal rakyat seluruh Indonesia itu kan sudah menjalankan atau diberikan hak untuk memilih pemimpinnya pada saat pemilihan presiden kan. Ini kan sudah ada. Ya jadi sebetulnya narasi-narasi itu kurang tepat. Ya demokrasi tidak merasa dikecilkan kalau pilkadanya itu adalah kepala daerahnya dipilih oleh pemerintah. Ya karena hak-hak demokrasi warganya itu sudah dipenuhi di dalam memilih presiden, presiden dan wakil presiden ya. Betul. Ini satu pasangan kan. Nah seperti itu. Ya jadi berilah kesempatan kepada pemerintah itu harus menemukan bentuk pemerintah yang bagus, di mana kesejahteraan rakyat itu menjadi tujuan yang utama. Jadi tujuannya adalah mencari bentuk pemerintahan agar supaya kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Bukan mau tidak mau harus demokrasi yang seperti sekarang ini. Perkara itu tercapai atau tidak kesejahteraannya, lancar atau tidaknya roda pemerintahan, itu jadi nomor 2. Yang nomor 1 demokrasi, pemilihan umum tadi itu, pemilihan kepala daerah tadi itu. Ya kan kita tahu kalau sudah ada pemilihan yang seperti ini, apa yang terjadi? Seperti yang sekarang kita rasakan kan, suasana politik mesti panas kan. Ya seharusnya bersatu, bisa-bisa malah terjadi pecah belah. Ya ini yang terus terang kita prihatin. Jadi pemilihan kepala daerah Jakarta yang ditunjuk oleh pemerintah itu mestinya jalan yang tepat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.